sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sibuk terus ya Pak, kurikulum baru. Lagi mencari posisi yang pas. Makanya bisa terbayang. Dan yang sudah dilatih juga kalau tidak di monitor dan dikenalkan juga dia back to normal. Iya. Tapi itu jadi guru. Tiba-tiba merubah pola yang cepat ya. Jadi yang ragu nanti kemana? Tinggal tergantung dari Pak. Apa makanya kreativitas guru jadi andalan kita. Kalau event di nasional, di internasional tetap ada kan matematika untuk SD. Karena begitu masuk ke situ mata pelajaran lagi kan. Masih banyak dari kesiapan masalah pencetakan distribusi bukunya masih belum semuanya. Gimana ya, apakah kepala sekolahnya belum minta atau bagaimana? Kalau kepala sekolah sudah juga aktif, sudah beraktif kok. Jadi masing-masing wilayah juga udah koordinir. Mungkin kurang semangat. Kemarin terlambat karena pengadaan Pak. Iya. Proses pengadaannya. Oh. Iya itu makanya. Prosedurnya Pak, prosedur. Karena sekolah itu distribusinya kan nggak. Jadi ada buku datanya sekolah ya. Iya betul. Kalau sama lagi sekolah juga nggak ada. Ada yang ikut bola juga ada yang ngambil dari situ. Ada yang begitu. Oh, iya. Ada yang lokal, ada yang pulang gitu. Mungkin butuh bantuan tekanan dari pihak dinas yang untuk percetakan. Ya, SMS-an tiap saat itu. Iya. Rehabilitasi sekolah udah selesai banyak Pak di DKI. Masih banyak. 40% apa itu? Sistem baru. Ada satu di provinsi, jalannya sebar ribuan. Maksudnya itu ke depan sih masing-masing wilayah harus ada. Kalau di masih banyak yang belum rendah. Iya, serapan masih rendah, sangat rendah. Sistem biasa tersebar, setuju sendiri, sekarang dijadikan satu kan, sentralisasi. Sistem ini kalau mau dianalisis dari awal bisa sih diantisipasi. Nggak tahu atau ya, barangkali kepala dinas dari Pasida. Mari Pak. Terima kasih juga ada menyampaikan Pak Hadir sekarang. Ya, baik.
biasa sebentar lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Pak. Selamat Pak. Kami turut lagi dan dukung Pak. Dan yang kami hormati Pak Suharyanto dari Dinas Pendidikan DKI, Pak Arief dan Bu Diana, ini adalah orang tua korban almarhum Aca Pak, jadi dari siswa SMA 3 yang kemarin, dan juga Profesor Melani, serta ibu-ibu yang kami cintai. Jadi pertama tentunya kami ucapkan terima kasih ke Pak Ahok, saya biasa panggilnya Pak Ahok, jadi saya Pak Ahok karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk audiensi. Jadi mungkin Bapak agak bingung juga kenapa UKP 4 tiba-tiba ada gitu ya. Jadi kebetulan Prof juga ada kontak saya. Iya. Prof kontak duluan malah. Iya. Pas puasa ya, Iya. pas kejadian. Jadi kami sebetulnya tujuan audiensi kita hari ini ada dua Pak. Jadi yang pertama dari orang tua ingin menyampaikan beberapa hal karena mungkin merasa ada ketidakadilan di sana yang disampaikan. Dan yang kedua, Prof Melani ini dari alumni mater Bapak juga kelihatannya tergerak Pak untuk membuat satu gerakan nasional anti bullying. Memang ini timbulnya sangat spontan dan muncul karena melalui keibuan. Jadi mungkin nanti Prof Melani juga akan menyampaikan kira-kira sekaligus minta kesediaan Bapak untuk jadi salah satu pembina. Dan sebagai informasi Pak Kuntoro dan Pak Mas Ahmad Santosa juga beliau bersedia untuk menjadi pembina di dalam gerakan ini karena sifatnya ini masih berupa gerakan. Saya rasa itu Pak pengantar dari saya, dan kami persilahkan kalau diizinkan dari orang tua Pak Arief atau Bu Diana yang menyampaikan maksudnya kepada Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak, terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak untuk menerima kami, dan terima kasih Pak Dinas. Kami adalah orang tua korban yang anaknya terkena bullying pada saat ke SH itu ya. Aca, panggilannya Aca, nama aslinya Atian Sesari Al-Ilhami. Dia tuh waktu itu kelas 10 waktu mengikuti acara ini, dan dia adalah anak pertama kami dari 2 bersaudara. Kami pada saat itu kami sangat kehilangan anak kami karena anak itu termasuk anak yang pintar dan baik, soleh, sehingga kami merasa ini apa sih cita-cita harapan kami terhadap anak itu kok direngut begitu saja. Ini tuh kejadian yang sangat memprihatinkan menurut kami, karena bukan kami tidak ikhlas karena meninggalnya, tapi caranya itu kok melalui suatu kekerasan, dan kekerasan itu terjadi di lingkungan, maksudnya dari ekskul sekolah gitu, yang ada harusnya yang ada penanggung jawabnya, yang ada pembinanya, tapi kenapa sampai terjadi seperti ini? Dengan itu hasil vonis kan memberikan mereka tuh mengaku tuh terbukti bersalah, tapi sekolah tidak memberikan, maksudnya gini, sekolah kok tidak ada aturan sih kalau misalnya siswa ada yang bermasalah dengan hukum, tidak ada tindakan langsung pada saat itu, seperti membiarkan dulu deh, mungkin membiarkan sampai vonis terakhir, padahal anak itu sudah kena hukum, maksudnya sudah tidak masuk sekolah, itu kenapa masih tetap dibiarkan begitu saja. Kedua, kami juga merasakan pada awalnya sekolah itu tidak ada empati sama sekali pada kami. Mereka tidak mengatakan maaf, permohonan maaf atau apa, menyesalkan kejadian ini gitu. Soalnya mereka tutup mata dan tutup telinga gitu. Kemudian ini lagi Pak, ada lagi pada saat sidang jam KBM, beberapa siswa tuh, ada beberapa puluh siswa itu datang ke pengadilan negeri. Mereka mendukung para temannya yang sebagai waktu itu masih sudah terdakwa gitu. Kami ingin tahu ada aturan tidak sih kok jam KBM itu anak-anak bisa ada di pengadilan seperti itu. Ini ada fotonya yang ini. Terus selain itu yang ketiga adalah
tata krama seorang siswa itu pada saat putusan, mereka itu malah padahal kan udah jelas terbukti bersalah, walaupun hukumannya bersyarat 2 tahun bersyarat, dan apabila melakukan kesalahan langsung masuk penjara 1,5 tahun. Itu mereka setelah putusan itu mereka bertepuk tangan. Jadi saya nggak tahu mana yang salah, kenapa sikap anak itu seperti itu. Di sekolah apa diajarkan seperti itu atau tidak kan kita juga nggak tahu gitu ya. Itu yang ingin kami sampaikan. Saya sadar kalau anak saya tidak mungkin kembali lagi, tapi saya juga ingin kalau bullying, kekerasan ini tuh jangan sampai terjadi pada teman-temannya, adiknya gitu. Dan saya ingin ini menjadi suatu momen yang baik untuk perbaikan lah di sistem yang pendidikan atau di sistem di sekolahnya juga, seperti itu. Selain itu kemudian nah ini yang menjadi masalah, waktu anak-anak sekolah mengeluarkan hari Senin kemarin mengeluarkan anak-anak yang terdakwa itu untuk dikembalikan ke orang tua, ternyata ada demo dari sesama temannya itu di sekolah pada hari Senin kemarin. Kemudian katanya akan ada demo lagi hari Selasa, tapi ternyata sekolah sudah tegas waktu itu, sudah tegas apabila ada yang demo akan dikeluarkan dari sekolah katanya gitu. Sehingga hari Selasa kemarin tidak ada demo. Terakhir SMA 3 memang ada komunikasi dengan Pak Slamet. Saya sangat menghargai usaha dari Pak Slamet dari SMA 3 itu, karena dia tuh sepertinya sendiri gitu, berjuang sendiri. Jadi guru-guru lain tuh takut dan cenderungnya cari aman gitu. Mungkin gitu, saya juga mungkin ada solusi kalau misalnya itu ada penakalan lah. Kalau guru juga harus berani berkata kalau ada kekerasan di sekolah, lingkungan sekolah, mereka juga harus mengatakan gitu, harus berani mencegah gitu. Terima kasih Pak. Nah itu yang ingin kami sampaikan. Saya lagi rapat. Melani, silakan. Terima kasih yang terhormat Pak Basuki atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada kami. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kami anggap ini suatu momen yang baik sekali untuk kita membuat suatu perubahan. Memang saya tahu sekali bahwa Pak Basuki ini adalah bapaknya perubahan. Jadi saya pikir ini juga dengan kejadian yang ada di SMA 3, terus terang saya harus sebagai alumni SMA 3 saya benar tertohok, tapi saya tidak bisa terus tertunduk, saya harus maju. Nah dengan adanya ibu-ibu yang mendukung, terutama putra-putri kami ini adalah sahabat dari almarhum baik Aca, Alfian, Sesari, Alfirami, dan Padian, Prawira Dirja. Ini adalah sahabat yang istilahnya bulang-bulung tuh di rumah bersama kita. Jadi kehilangan 2 putra terbaik ini, mereka tuh ada di kelas cerdas istimewa untuk di SMA 3 itu. Jadi kami juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa kita kehilangan 2 putra terbaik. Nah dengan momentum seperti ini kami berpikiran kita tidak mau gerakan kemarin membantu, sebagai bantuan kita adalah hanya moral support. Jadi moral support selama perjalanan pengajuan sampai sidang sampai kemarin putusan. Kita pikir jangan sampai harapan setiap kita diwawancara bahwa tidak ada lagi bullying ke depan, karena bullying akan menghasilkan generasi pengecut, karena dia akan menekan lagi ke bawahnya, Ini merupakan suatu mata rantai yang harus kita putus. Jadi dari sinilah kita akhirnya membuat nama gerakan dari ibu-ibu ini, mudah-mudahan dari yang kecil ini menjadi bisa lebih besar, Gerakan Nasional Anti Bullying atau disingkatnya GENAP, tapi belakangnya B. Jadi tujuannya kita membuat GENAP ini adalah menghilangkan bullying, terutama dengan kekerasan yang terstruktur dan yang terorganisir, sehingga ini kita bisa melakukan secara berkesinambungan dengan mungkin pendidikan, yaitu dari Dignas sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan ini akan sangat baik. Kemudian memutus mata rantai di sekolah dengan memberdayakan peraturan serta tata tertib yang telah diselenggarakan pada setiap sekolah secara sistematik, baik dari guru, orang tua dan siswa serta stakeholder yang ada, yaitu alumni.
dan juga memberdayakan tugas dari masing-masing pelaksana sistem tersebut dalam organisasi dalam institusi pendidikan di Indonesia dan mengubah perilaku generasi muda yang sesuai dengan makna Pancasila sebagai dasar negara kita. Karena pada sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini dengan ada bullying ini terus terang tercemar. Dan di sini ruang lingkupnya adalah kita mengharapkan ada tata krama budaya ketimuran yang dibangkitkan lagi, moral etika, budi pekerti. Saya dengar juga sudah masuk ya Pak ya, kembali di budi pekerti dalam kurikulum. Dan bagaimana kita dalam hidup berkehidupan yang penuh dengan kasih sayang, yang kita tahu bahwa Indonesia ini kita terkenal dari dulu adalah masyarakat yang ramah, hidup bergotong royong. Nah itu kita ingin kembali lagi rasa seperti itu ada di putra-putri kami. Jadi anak-anak kami dan cucu-cucu kami nanti merasakan hal kenyamanan dalam dia jalan, dalam dia bersekolah, menuntut ilmu, dan tidak ada lagi tekanan-tekanan yang mereka rasakan. Jadi di sini program-program yang mungkin bisa kita ajukan ini baru merupakan gambaran garis besar saja, bahwa mungkin dengan penyuluhan, tapi terus terang kita tidak sanggup untuk masuk ke seluruh sekolah-sekolah, tapi paling tidak dengan adanya sosial media, keberadaan kita, eksistensi kita ini bisa membantu. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan kesediaan dari Bapak Basuki ada dalam kita ini sangat membantu sekali gerakan kita lebih bisa melangkah lebih luas. Terima kasih. Jawabannya apa? Ya, Ibu. Terima kasih Pak Wakil yang hormat, Ibu Bapak sekalian salam arti terkait dengan peristiwa yang terjadi di SMA 103 Jakarta Selatan. Saya laporkan ke Pak Wakil beberapa langkah yang sudah diambil oleh dinas dalam RSUD. Yang pertama, memberhentikan kepala sekolah sudah kita lakukan. Diberhentikan PNS atau diberhentikan kepala sekolah? Tidak, kepala sekolah kembali ke guru. Guru terus ngajar di mana? Ngajar di SMA 109. Dipindahkan juga? Ya, dipindahkan. Turun golongan nggak? Enggak. Lain kali golongan juga turun. Ya, kita dicatat ada urusan. Kemudian yang kalau turun 2 kali masih macam-macam pecat gitu. Yang kedua, wakil kesiswaan juga sudah kita pindahkan ke sekolah lain. Wakil kesiswaan ya guru juga. Ya. Kebetulan yang 2 guru pembinanya itu swasta guru honor, jadi kita minta untuk dikeluarkan dari pihak sekolah. Memberhentikan. Iya. Itu kebetulan sekolah nanti kan. Yang honorer langsung pecat aja. Iya. Kemudian terjadi stagnan Pak di sekolah itu. Tidak ada yang mau jadi wakil. Tidak ada yang mau jadi wakil kepala sekolah. Kemudian hari Jumat kemarin saya datang ke sekolah itu, kita motivasi mereka kalau tidak ada yang mau jadi wakil, sekolah ini mau dibawa kemana. Kebetulan kepala sekolah juga kita PLT-an Pak, jadi kepala SMA 97 kita tempatkan di situ. Kemudian kita dorong rapat, terjadilah pemilihan wakil, dan hari Jumat kemarin pengukuhan, dan saya berikan arahan-arahan kepada mereka bahwa mari kita kembalikan nama baik SMA 3 yang dulu terkenal dengan SMA Teladan. Akhirnya mereka mau Pak, sekarang sedang bergerak. Kemudian sikap tegas juga saya tekankan kepada mereka terkait dengan pemberian sanksi kepada pelaku. Coba dilihat tata tertibnya. Ternyata dalam tata tertib ada statement tegas kan, siswa yang terkena pidana dikeluarkan, dikembalikan ke orang tua. Maka pada hari Seninnya kemudian sekolah telah mengembalikan anak itu kepada orang tua. Ini yang terjadi di tingkat sekolah. Kemudian sekarang kita dorong untuk implementasi program sekolah ramah anak. Sehingga dalam arahan hari Jumat sekaligus juga kita tekankan bagaimana membangun budaya sekolah ramah anak. Ini penting sejalan juga dengan kota ramah anak, fikirnya kan sekolah ramah anak. Saya optimis dan yakin insya Allah ke depan sekolah ini menjadi bagus. Kemarin juga saya berikan gambaran, oke lah, alumni boleh terlibat dalam pengembangan sekolah, tapi alumni yang sudah berhasil gitu loh. Kalau alumni yang baru lulus jangan, apalagi yang 1-2 tahun baru lulus, kuliah juga enggak misalnya kan, ini jangan masuk ke dalam organisasi kita. Itu yang kemarin saya tekankan. Sementara itu Pak, kemudian terkait dengan Prof. Melani, ya kita dukunglah, kita sambutlah ya kan, bisa dilaksanakan nanti
kita nanti bisa kolaborasi dengan gerakan anti bully yang sudah ada juga. Saya pikir kita akan lebih kuat kan itu Pak. Bentar tuh Pak. Ada lagi yang lain? Cukup. Sekarang pertanyaan saya, kenapa anak-anak itu bisa dibiarkan untuk mendukung di pengadilan? Oh iya, yang itu Pak, belum saya sampaikan. Kemarin juga saya tanya itu, dan kepada mereka nanti akan dikasih sanksi anak-anak yang terlibat. Memang itu kemarin lepas. Berarti itu satu geng, kelompok. Iya, lepas. Satu angkatan. Nah, kan saya pernah minta ditertib itu. Waktu saya nggak tahu udah dihukum belum itu. Udah jadi berantem itu loh tahun lalu. Saya kasih contoh kasus adik saya. Adik saya yang perempuan. Karena kita harus akui, saya ini lahir orang kaya di kampung. Jadi guru dulu tuh susah hidupnya. Mau tiang listrik, mau meja kerja, mau beras, apa tuh bisa bapak saya kasih. Mau sambung listrik bisa bapak saya kasih. Yang ngomong sombongnya gitu lah. Saya sekolah udah pakai sepatu, pakai piyama tidur, sepatu, sebenarnya teman lain itu bisa ada sepatu tuh. Memang ada sekolah PT Timah, kalau nonton film Laskar Pelangi, kebayang kan? Bapak saya sengaja masukkan kami ke sekolah SD 3 di Kampung Baru, kalau istilah Kampung Baru itu tempat yang pasir yang terlantar, lalu dibangun kampung untuk orang pindah gitu loh, orang nelayan. SD Negeri 3 itu di situ. Dan saya tiap dimasukkan ke swasta, masuk ke situ. Ini ada elit nih PT Timah, kayak Laskar Pelangi itu, kita masuk ke situ. Jadi bisa kebayang nggak itu sekolah? Kami ke situ dengan posisi seperti ini, lalu adik saya perempuan berantem sekelas. Berantem nih masal nih, cewek sama cewek berantem sekelas ini. Apa tindakan gurunya? Itu pertanyaan saya. Sampai sekarang masih hidup tuh guru, Ibu Bondet namanya, sama adik juga masih hidup. 80 lebih, saya kira, 80 saya kira. Dulu pun udah tua, nggak menikah ini ibu. Saya lebaran pulang saya masih lebaran ke rumahnya. Apa yang namanya Ibu Bondet ini? Seluruh kelas tidak naik kelas. Wah, satu kampung ribut dong, termasuk bapak saya dong. Ini masa depan anak kita gimana digituin gitu loh. Ini rugi setahun macam-macam itu kan. Tetap enggak. Nah saya setuju, ibu saya setuju pikiran seperti itu. Langsung gak ada yang berani berantem lagi sejak itu. Satu kampung, bukan satu sekolah loh. Satu kampung, denger ini. SD gitu banyak. Siapa yang berani berantem sekarang? Nggak naik kelas. Tapi udah keroyokan kan, berencana gitu kan. Nah, coba lihat sekarang. Adik saya kalau nggak dihukum itu tidak pernah masuk SMA 1 negeri Budut. Adik saya belum masuk Budut tuh. Di Banteng sana itu. Nggak pernah masuk UI. Adik perempuan itu nggak pernah diterima di Melbourne University. Di UI dia lulus mahasiswa teladan, dapat penghargaan Suyudi. Itu yang saya maksud gitu loh sama jenis pendidikan. Seorang ditahan setahun untuk masa depan dia lebih baik itu bukan menghukum dia, justru sayang sama dia. Nah sekarang orang protes sama saya, kok bapak suruh pecat, keluarkan dari sekolah? Saya bilang mungkin dikeluarkan dari sekolah negeri, karena negeri kami ini kan uangnya kan terbatas, ini kelas menengah masuk. 40% usia 16-18 tahun tidak bisa sekolah loh di Jakarta. Karena negeri kita SMA, SMK ini terbatas. Masuk swasta, mau sekolah bawa agama apapun minimal 400.000 sebulan. Kalau gaji UMP 2,4 juta dengan 2 anak saja SMA, SMP, selesai dia nggak bisa sekolah. Maka itu yang kita mau bantu dengan beasiswa yang KJB. KJB juga main, tapi yang main di sekolah pecat, nggak ada urusan. Kalau guru, tata usaha pun, siapapun di sekolah, kalau karakternya udah bajingan Pak, pecat Pak. Saya selalu katakan, saya selalu dulu udah jadi bupati, saya berantem sama dokter juga gitu. Sama guru saya datang, ada guru yang brengsek main politik, saya dia berantem aja ribut. Kenapa mesti tegas seperti itu? Saya memilih tidak ada guru yang brengsek ngajar, lebih baik. Mungkin saya belajar sama monyet, sama hutan di alam, saya lebih punya budi pekerti. Saya masih bisa punya karakter gitu loh. Saya kalau sayang binatang pun hasil psikotes ya, ini psikolog udah buktikan. Orang yang bisa sayang binatang itu pasti punya budi pekerti yang baik.
Ini anggap gak ada agama nih, anggap gitu loh. Daripada bau agama di sekolah luar biasa. Saya udah protes sama ibu-ibu. Saya sekolah, saya di Belitung itu 93% muslim. Saya jadi bupati tengah orang seperti itu. Dan setengah masyumi yang mau rubah Pancasila. 55% yang menang fraksi Bulan Bintang, yang mau rubah Pancasila. Terang-terangan kampanye yang mau rubah sila pertama. Ibu bisa bayangin nggak kalau saya jadi ke bupati tengah seperti itu? Ada yang rasis bisa bawa, ini PNS tuh, bisa bawa surat Yasin, baca. Nggak bisa baca kan? Jangan jadi bupati kami. Ini saya udah hadapin begitu. Dan yang saya paling marah sama guru-guru itu ketika ini bukan maksa gitu, memaksa orang memakai kerudung dan baju Islam di hari Jumat. Ini sorry to say, saya tidak salah. Anda mau pakai baju yang Islam, saya nggak salah gitu loh. Tapi saya bilang, ketika seorang yang miskin Anda paksa dia pakai baju tambahan, apa yang terjadi? Pertama, pakai yang udah lebih kotor daripada serbet di rumah saya. Maksud saya kalau Anda berani nyuruh, Anda harus beresin dong bajunya. Iya kan? Itu pertama. Terus kedua, apa yang dipelajari dari anak-anak ini ketika semua guru pakaian begitu Islami? Kan kemudian Islam ya? Mungkin di NTT Kristen, saya nggak tahu kasus seperti apa. Kelakuannya nyolong, nindak orang, atau bisa boleh mengancam orang kalau kamu nggak pakai kerudung, nilai kamu kurang gitu. Misal seperti itu. Saya kira bukan itu pendidikan kita gitu loh. Penting nggak agama? Oh, saya dorong semua orang nggak boleh buta Al-Quran. Saya bupati pertama yang menghajikan orang itu banyak saya. Untuk guru-guru ngaji, muadzin, jaga masjid segala macam. Makanya saya bisa adik saya jadi bupati. Saya bisa menang gitu besar karena saya kasih guru ngaji, kasih gaji. Saya gaji Pak, saya gaji. Ngajar yang benar, jangan sampai orang Islam nanti buta Al-Quran dan nanti sholat di mana saya bilang. Tapi bukan maksud saya yang formal kelihatan. Tapi kalau orang mau pakai mana? Itu harus dia yang oke, nggak apa-apa. Nah, Anda kalau masih mau maksa, silakan. Karakter Anda tolong, ini anak kecil. Kalau dia melihat orang beragama udah seperti itu, rusak. Itu yang saya maksud gitu. Makanya saya suka cerita, kadang-kadang anak pendeta lebih rusak daripada anak kita yang biasa. Kalau dia tahu pendeta yang munafik. Ini yang celaka saya bilang. Nah, hari ini pendidikan kita tuh tiba-tiba semua tutup dalam agama. Padahal korupsi luar biasa. Buku, komisi, dinas pendidikan kami ini paling korup. Kalau kita ngomong jujur, saya punya data semua. Kita punya data loh di KPK semua Pak, sampai transaksi uang semua saya punya. Makanya saya marah, saya lebih baik gak ada guru. Pakai guru les aja, tapi itu guru. Kalau cuma pengen lulus matematika, orang Australia bilang lebih baik ngajarin anak berbaris, karena butuh 12 tahun ngajarin dia disiplin ngantri. Daripada matematika, 3 bulan diajarin guru les beres kok. Anak saya kurang panggil guru les, seminggu 3 kali mau bayar dulu datang ke rumah. Beres. Nah kita butuh guru tuh memonitor anak. Saya hampir tiap bulan ketemu guru waktu di bupati. Saya suka gunakan cerita tuh ibu saya. Ini saya sengaja saya ulang-ulang ini cerita. Dulu di Tiongkok, ini cerita lucu nih. Ibu saya tuh hanya mempengaruhi kami supaya hati-hati kalau bapakmu punya istri muda atau istri ibu tiri gitu ya. Mungkin gitu ibu saya ya. Ibu saya nggak sekolah, dia hanya lulus SMP. Dia bilang dulu terjadi di Tiongkok katanya. Janda menikah sama duda, sama-sama bawa anak satu. Ini cerita nih, betul-betul ini ternyata benar enggak? Itu dia cerita gitu. Terus, lalu si ibu tiri ini berpikir hartanya nggak mau bagi. Di Cina dulu kan nggak boleh itu, anak dua kan orang miskin susah. Jadi tinggal satu anak dong bisa sekolah kemana. Ini gimana caranya? Digorengin, kasih gorengan terus, makan yang panas dalamnya kepada si anak dari suaminya. Tapi si anaknya merasa senang. Ibu kandung saya aja selalu melarang saya makan yang seperti ini kan. Ini kalau makan kerupuk kamu ini nggak boleh. Tapi senang. Wah dia senang itu. Nah, siapa yang tahu? Guru. Gurunya melihat anak ini mulai kuning raut wajahnya.
Nah dikasih, kalau kamu tiap pagi datang harus ke ruangan saya minum teh Cina. Untuk apa? Untuk menawar, untuk kolesterol minyak itu ditawar. Dan perjalanan si mama itu bingung, kok sehat merah-merah. Itu ngapain gue malas masak besi kasih bareng aja. Nah kasih bareng akibatnya meninggal yang anak kandungnya. Nah saya nggak tanya kenapa anak kandung yang ini kok gurunya nggak tahu. Mungkin setelah saya dewasa saya pikir ibu saya sampai situ aja ceritanya. Sekolahnya beda mungkin. Saya kira sekolahnya beda. Justru sekolah orang kaya itu gurunya kurang ajar mungkin, nggak perhatiin gitu. Yang dimasukin sekolah makanya jadi bukan soal kaya miskin, ini soal budi pekerti guru. Akhirnya di sana nggak dilihatin, gurunya nggak tahu. Kalau sama pasti tahu kan? Ini kan enggak gitu. Nah saya cerita itu apa? Jadi guru bukan cuma ngajar pergi, kalau ngajar pergi saya panggil guru les. Sekarang belajar di YouTube. Anda mau belajar apa saja, mau olahraga, mau apa aja, mau belajar silat saja sekarang. Anda bisa belajar di YouTube kok, gerakan, gak usah panggil guru. Cuma tinggal belajar berantem yang benar gitu aja kok. Kasarnya begitu. Belajar di YouTube. Anak saya olahraga di YouTube. Nah ini kondisi itu Pak yang saya maksud. Kalau guru tidak bisa lihat muka anak, karena lihat anak karakternya, dia bukan guru. Nah sekarang pertanyaan saya, kok ada anak nakal nggak nakal, tahu nggak? Guru SD saya, kuku saya tidak potong saja nih. Saya suruh baris, pukul penggaris kayu itu loh. Yang 30 cm itu loh. Nah sekarang tentu orang tidak kasih lagi. Tapi kan Anda kan bisa kenalin, tahu ini anak. Kasih peringatan, ada tatib. Kalau sampai susah, dikeluarin dari sekolah kita Pak. Karena negeri kita ini terbatas, biar anak-anak yang pengen sekolah, punya kesempatan bisa sekolah. Ketahuan kok anak bully, nggak usah jauh-jauh. Anak saya sekolah di internasional, saya nggak usah sebut sekolahnya, saya nggak enak. Baru masuk SMP kelas 1, akhirnya dari bupati terus pindah, dia di SD di situ, terus homeschooling. Kita di sana ya dia sekolah-sekolah aja, tapi dia di homeschooling karena paketnya udah ikut masuk SMP. Kamu sekolah tuh, ternyata ada temannya itu suka ambil barangnya, anaknya nakal itu teman. Lalu dia lapor ke guru, nggak diladenin, udah kamu atasi sendiri. Brengsek dia bayar 100 juta lebih. Saya nggak tahu kejadiannya. Itu dia cerita sama sopir. Dia udah mulai masuk sekolah, dia mau pindah. Ambilin barangnya. Nah, namanya juga anak-anak SMP kan. Jadi kamu ambilin saya juga ambilin punya kamu dong. Dia ambilin kan balas dong. Mulai didorong kan nggak jadi di kelas. Ya, guru kan. Keluar, dipukul dia, berdarah. Bawa ke sekolah panggil dia datang. Ini dipukul, ini anak saya agak gendut yang pertama itu. Agak gemuk, dipukul. Karena yang dia dan lucu-lucu bisa dibully semuanya. Ibu gede-gede gitu kan. Agak gede-gede gitu kan. Ini cerita saya alami. Saya di DPR waktu itu. Ya sudah, saya datang ke sekolahnya, saya tanya, tolong dong keluarin CCTV. Saya juga ingin lihat apa anak saya yang konyol. Sepengetahuan saya anak saya ini enggak gitu. Tapi saya juga bisa bias anak saya, anak pertama kan bisa saya terlalu ini kan. Sekolah bilang ini urusan kami di wilayah. Sombong dong, sekolah haknya. Kan kalau anakku sekolah saya, urusan saya dong. Tapi persoalannya kamu kenapa anak saya udah ngadu terus dia cerita kamu diam? Enggak, kami udah mau hukum katanya. Udah kejadian gitu. Ya, saya nggak terima. Ya itu urusan kami. Akhirnya saya bilang gitu sama mereka. Saya juga salah, saya juga bukan orang tua yang baik jujur aja. Saya bilang gini sama gurunya, saya bilang gini aja ya. Kalau sekolah kalian dibayar begitu mahal, anak saya udah mau keluar, duitnya nggak bisa kembali. Nah saya bilang sayang, dia bayar 1 juta lebih loh. Kalau seperti ini lagi kejadian, gini aja ya. Saya akan latih anak saya berantem dengan baik. Tidak cengeng lagi, dipukul berdarah nangis, nggak bisa ngelawan. Dan saya akan habisin semua anak kalian kalau berani nyentuh anak saya lagi. Saya ngomong dia begitu. Terserah kalian. Aduh, pulang. Terus ya pulang. Kita latih lah dia dengan baik. Tapi anak itu makin dilatih itu dia makin tahu nggak bisa mukul. Anak saya bisa menembak dengan baik, pistol dengan baik, dengan tepat. Bisa memukul dengan kencang.
dia udah bisa pull up 20 kali. Tentara pun hanya 15 kali. Ini kalau dipegang tuh kayak kawat tuh. Sekarang yang bully dia kalau dia lewat, jangan pukul saya gitu. Itu orang pun, aku dulu yang pernah pukul orang. Tapi kalau orang pukul lu lapor ke guru, nggak mau bantu, lu bantai kok. Itu kasih rekaman. Kita teror dia balik. Jadi saya paling benci orang bully orang itu. Saya waktu SD juga dibully. Orang bully juga, orang kaya juga dibully juga. Bisa macam-macam, ngomong macam-macam. Bisa ledekin kita macam-macam, bilangin bapak kita macam-macam. Tapi kalau waktu saya SD, kita tungguin dia pulang. Kita siapin double stick, Pak. Makanya saya paling suka musli dulu. Kita siapin double stick, kita tungguin. Tercegat, diancam balik, sampai nggak berani lagi. Cuma karena saya punya paman sama sekolah gitu kan. Kita ajak itu. Tapi maksud saya bukan begitu solusinya. Harusnya kalau gurunya mau handle. Nah sekarang anak yang bully anak saya itu berhenti dia keluar. Nah saya nggak sentuh. Gue mau dorong dia dibantai. Dia bilang lo nggak usah khawatir. Karena kurang ajar sekolahnya gitu. Makanya itu yang menyebabkan kenapa orang bisa terjadi pembantaian, bisa terjadi balas dendam. Karena si pemegang otoritas keadilan sosial itu nggak mewujudkan keadilan sosial. Kalau guru takut Pak, keluarin Pak. Saya lebih nggak ada guru. Saya santai aja kok. Sama waktu saya bupati, dokter ngancam sama saya. Saya bikin sistem pertama yang jaminan kesehatan. Dokter hilang dong rezekinya semua, kasih obat saya enaknya. Kalau sekarang dia mesti hemat kan, karena dengan BPJS kan dia dulu kan paskes. Dia nggak mau. Ngancam saya mau berhenti macam-macam. Mau mogok. Saya pakai dokter. Kamu tulis aja mau pindah ke provinsi kabupaten mana. Rekomendasi kamu yang tulis sebaik mungkin, semulia mungkin Anda sebagai dokter tulis. Saya tanya. Tapi kalau kamu tidak mundur sekarang, saya jalanin, lu ribut sama saya akan pecat Anda atau bikin rekomendasi pindah. Saya tulis ada langgar sumpah jabatan, bajingan, bangsat, kampret, semua gue tulisin. Dan saya akan tahan. Kenapa saya bilang? Saya lebih baik kalau mati masuk akhirat. Ditanya dari malaikat, kalau benar cerita kitab suci benar gitu ya. Kenapa kamu mati? Gak ada dokter. Saya ikhlas mati. Tapi kalau kenapa mati? Ada dokter gak mau tanganin saya karena saya gak ada duit. Saya tidak ikhlas. Nah, saya bisa ngerasa bapak ibu, makanya kita prihatin, kita mohon maaf atas nama Pemprov ini. Saya bisa ngerti pikiran bapak ibu hari ini gitu. Saya bisa ngerti. Memang betul kematian semua takdir kita harus ikhlas lepaskan, kita ngerti gitu. Tapi ini jangan sampai hari kenapa? Karena guru-guru biarin, udah tahu ada anak gitu nakal Anda masih biarin. Itu yang saya nggak terima. Kalau Anda kenali anak nakal, Anda bukan manusia namanya saya bilang. Enggak, ilmu pembiaran. Anda jadi orang tua juga tahu. Anak kecil saya sudah tahu. Anak kecil saya paling kecil nih. Dia kecil saya sudah tahu. Ini adalah, aduh, akalnya banyak. Dari 4 bulan dia bisa ngakak-ngakak ketawa dari kecil. Sampai saya bisa senyum, bisa macam-macam bercanda. Makanya juga cakep kan. Kamu mesti hati-hati loh. Nanti burung dia pohon pun kamu rayu jatuh apa cewek. Dia udah ngerti, wah baik cewek demen sama saya Pak Ibu. Kecil udah tahu dia. Dia anak kecil pun dia kecil udah tahu. Kita orang tua nggak bisa bohong anak-anak. Masa sih guru nggak tahu perilaku murid? Kita kuliah aja kalau kita ngomong ya, kita semua kuliah sekolah. Yang teman kita SMA, kalau lihat yang kelakuan mirip-mirip agak ini, sampai dewasa pun mirip-mirip kok. Coba kita udah alumni kumpul-kumpul nih. Kecuali dia ketemu pertobatan ya, ketemu Tuhan apa itu sesuatu. Jadi kalau udah SMA, kita lihat kelakuan SMP, dia mirip-mirip kok. Bisa ditebak. Jadi kalau guru